menunya 5.000 semua. Nasi goreng 5.000. Mana ada nasi goreng 5.000? Cak Iksan. Perhatian, menu dijual sepaket dengan harga 50.000. Nah, jadi album ini tuh isinya lagu-lagu tentang kuliner yang kemudian dibungkus dalam satu paket kaset seharga 50.000. Aku rindu semuanya. Kiri dikira komunis. Teman-teman, kayaknya kebosanan sudah mulai mengerucut. Sekarang di luar lagi hujan, jadi teman-teman kalau denger soundnya agak berisik itu memang lagi hujan. Udah 1 jam 2 jam kayaknya hujan di Semarang ini, dan kita nggak bisa kemana-mana, hujan. Jadi ya mending bikin kopi, kita ketemu lagi, join di channel Senang Berkabar. Biarpun nggak bisa kemana-mana dalam masa isolasi, tetap harus ngasih kabar dong, buat ya barangkali situ-situ lagi boring, biar tambah boring ya nyimak Senang Berkabar aja gitulah. Dan tadi aku juga seharian habis buka-buka majalah, terus balesin DM buat jualan buku, terus sempat rebahan juga tadi sambil dengerin Ngobrils terbaru. Udah ada hari ini Ngobrils edisi Hipokrit. Nah, kayaknya karena nggak ada temen ngobrol dulu sementara karena masa isolasi ini, aku mau ngelanjutin yang kemarin. Kemarin kan aku udah ngajak teman-teman buat bikin obrolan tentang album, nge-review lah, kalau bahasa umumnya nge-review. Tapi sebenarnya aku agak ini ya, agak kurang cocok sama istilah nge-review itu, karena kesannya aku tuh tahu banget tentang album itu, jadi terus nge-review, ngulas gitu. Padahal enggak, padahal ya pendengar aja sih, aku lebih senang disebut pendengar. Terus pendengar yang ingin ngobrol tentang apa yang dia dengar, tentang apa yang baru dia beli, kaset apa, terus dia ngobrol. Itu sih sebenarnya nggak ada tendensi pengen dianggap pengulas atau kritikus. Aduh, itu mah berat. Kopi kapal api ini memang paling enak kalau dibikin pas hujan-hujan, pas isolasi kayak gini. Padahal kalau sehari-hari males banget kalau ngopi kapal api ya. Tapi tumben ini jadi enak. Nah, salah satu kesibukan yang bisa diagendakan kalau pas waktu isolasi kayak gini tuh biasanya apa? Dengerin musik. Iya, di HP ku juga ada playlist yang ya setiap bangun pagi ku setel. Apalagi waktu isolasi kayak gini, waktu dengerin musiknya jadi panjang. Tadi pagi misalnya aku dengerin albumnya Fish tuh, Hindia. Udah lama nggak dengerin, terus kepengen dengerin. Terus dengerin ini, album pertamanya, bukan album pertama sih, album legendarisnya Iwan Fals, Sarjana Muda. Itu album yang keren banget sih menurutku. Sejak lagu pertama itu, Yang Terlupakan, terus Sarjana Muda, Edan, itu lagu harus masuk salah satu album terbaik Indonesia tuh. Satu album keren semua. Nah, ngomongin playlist lagu, aku jadi pengen ngomong ini kayak kemarin, ngobrolin satu album yang belum lama ini rilis. Jadi teman-teman pasti tahu toh, Iksan Scooter.
Iyalah harusnya tahu. Iksan Skuter ini boleh dibilang salah satu penyanyi folk. Dia kalau mau disebut folk ya, jadi ya penyanyi aja lah gitulah, penyanyi balada mungkin ya, karena dia suka banget bikin musik-musik lagu-lagu yang ya dia bercerita temennya, dia bercerita bapaknya. Ada tuh lagu yang the best banget mungkin kalau didengar sama perantau gitu. Apa yang tentang ini, apa lagunya itu judulnya, apa sih, lupa malah judulnya, yang sayur bayam masakan ibu itu, apa sih, malah lupa judulnya saya itu. Intinya yang itulah, dia cerita rindu pulang, terus dia rindu sayur bayam masakan ibu, terus dia rindu diselimutin bapaknya. Itu the best banget itu, lagu-lagu perantau gitu. Oh ini baru ingat, apakah kau pernah jauh dari rumah. Sorry ya, falas banget suaraku anjing. falas, gak usah nyanyi. Aku mending ngobrolin lagu aja. Nah, jadi belum lama ini si Iksan Skuter ini itu ngerilis album kaset. Nah, ini kasetnya, Selera Nusantara. Aku begitu lihat di Instagram si Iksan Skuter itu ngerilis album baru, aku langsung pesen nih, langsung nggak pakai lama pesen. Karena aku jujur aja, aku nggak ngikuti ke Iksan Skuter dari awal karirnya. Aku baru ngikutin Iksan Skuter itu mungkin baru setahun belakangan. Waktu aku lihat ada di YouTube itu lagu Bapak, terus rindu pulang atau apa judulnya itu, yang tadi aku nyanyikan itu. Aku denger, oh ini lagu ini bagus. Terus akhirnya aku itu dengerin kasetnya yang apa, Gulali, dapat yang Gulali. Nah ini terus rilis lagi Selera Nusantara. Jadi baru setahun ya, baru setahun, terus kayaknya aku harus dengerin Iksan Skuter. Nah, album ini Selera Nusantara judulnya. Pilihan merilis kaset sebenarnya cukup unik, meskipun ya sebenarnya orang kalau sekarang ngerilis kaset itu juga bukan sesuatu yang ini juga, bukan sesuatu yang menjanjikan juga. Ini misalnya kaset ini harga 50.000 ya. Ini kan nggak otomatis di harga resellernya nggak mungkin 50.000, paling berapa gitu. Nanti di penjualnya 50.000. Dan kan nggak banyak. Sekarang yang punya pemutar kaset aja nggak banyak gitu. Oke, kita ini masuk aja ke bagian ini. Ini kasetnya kayak gini. Dan kalau teman-teman lihat, pitanya tuh tipis. Pitanya tuh tipis banget. Itu artinya apa? Artinya lagunya pasti dikit. Kalau nggak lagunya dikit, berarti durasi lagunya pendek-pendek nih. Dikit banget. Gila nih. Dikit banget. Nah, yang menarik, album ini ternyata kirain tuh Selera Nusantara, ya sudah ada bocoran sih, Iksan Skuter udah bilang kalau dia mau ngerilis album yang bercerita tentang kuliner. Dan memang bener banget ini, begitu dibuka ini aduh,
Covernya tuh kayak kalau kita datang ke ini, ke warung makan, terus kita disodorin ini menu, ini bener-bener menu nih. Jadi nasi goreng, ini ya, set A itu ada judul lagunya itu daftar menu warung selera Nusantara Iksan Skuter tuh. Nasi goreng 5.000, palu basah 5.000, pecel 5.000, pempek 5.000, rendang jengkol 5.000. Ini serba 5.000. Aku bayangin kalau beli ini 5.000 dapatnya berapa? Istriku lewat. Ya, istriku lewat. Nanti sensor ya. Lewatin gitu. Iya, istriku tuh, aku bikin video ini, istriku lagi goreng itu, tahu sama bakso. Katanya mau jadi hidangan selepas bincang-bincang di vlog. Ya ini, kembali nih. Ini menunya 5.000 semua. Nasi goreng 5.000. Mana ada nasi goreng 5.000? Hey, Cak Iksan. Perhatian, menu dijual sepaket dengan harga 50.000. Nah, jadi album ini tuh isinya lagu-lagu tentang kuliner yang kemudian dibungkus dalam satu paket kaset seharga 50.000. Desain grafiknya. Di sini nggak tertulis siapa sih itunya, nggak tertulis siapa yang bikin desainnya. Oh ini ada ini. Selera Nusantara adalah album ke-12 Iksan Skuter. Ya, jadi Iksan Skuter tuh ternyata udah rilis album 12 album. Aku yang tahu tuh baru Gulali, Balakosa, Lumintu, sama yang ini. Baru sedikit ya. Buat penggemar Iksan Skuter sorry ya. Nanti mungkin bisa tambahin sendiri di komen album-albumnya yang lain. Jadi foto ini diambil oleh Didit FN, tata letak sampul. Dan semua lagu dan lirik dibuat oleh Iksan Skuter. Nah, gitu. Yang namanya penyanyi indie itu gitu. Lagu, lirik dibikin sendiri. Jangan cover terus. Nggak jadi penyanyi indie dong kalau cover terus. Seruput dulu. Tapi ini aku pakai kopi nggak tiru-tiru itu ya, Denny Sirgar ya. Sorry ya. Aku nggak mau tiru-tiru Denny Sirgar itu, buzzernya Jokowi itu. Bukan. Ini kebetulan aja aku pengen bikin kopi. Ini albumnya. Set A 5 lagu, set B 5 lagu. Dengan jumlah 10 lagu, terus pitanya segini, kira-kira seperti apa lagunya? Yuk, kita dengerin dulu satu-satu. Kayak apa lagunya. Mudah-mudahan ini ya, suara hujannya nggak ganggu. Apakah kau tahu Bumbu nasi goreng. ada yang tahu tapi juga ada yang tidak tahu. Ini kekerasan kayaknya ini. Jika kau tak tahu, aku kasih tahu. Apa saja bumbu membuat nasi Goreng, guys. Bentar, aku potong dulu. Ini dari awal. Apakah kau tahu? Deng, tek, deng, deng, tek. Ini petikannya ikonik banget ya. Deng, 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 deng. Ini barangkali ini ya bakal jadi lagu ikonik karena dari awal udah langsung di kuping nancep. Lanjut. cabai, garam, bawang merah, bawang putih, tomat terasi. Diulek jadi satu, sangrai di minyak yang panas. Hati-hati jangan sampai gosong. Masukkan nasi
diaduk guys. hingga semua matang. Nasi goreng siap dihidangkan. Tret. Tuh, bener kan? Lagunya itu nggak sampai berapa menit ini kalau dilihat ini. Nggak sampai 2 menit ya. 2 menit atau 1 menit ini. 1 menit berapa itu? Itu, jadi ini lagu pertama itu Nasi Goreng. Apakah kau tahu? Nah, jadi lagu ini selain juga didengerin buat musikan, juga kalau kalian tiba-tiba pengen bikin nasi goreng, buat yang belum bisa terutama ya, tinggal aja, dengerin lagu Iksan Skuter, Nasi Goreng, tinggal dipraktekin gitu. Bawang merah itu nanti diulek. Ini ya, lagunya bener-bener akustik. Artinya memang nggak dikasih itu ya, nggak dikasih ornamen lain ya, nggak dikasih. Beda sama album Iksan Skuter yang pernah aku denger ya, di album Gulali misalnya, itu kan meskipun akustik tetap ada tambahan-tambahan, entah piano, entah inilah musik-musik tambahan, entah biola, entah apa gitu, entah bass gitu, entah sedikit drum gitu, atau kahon misalnya. Ini bener-bener ini ya, bener-bener full akustik. Dan liriknya pendek banget, gampang diinget sih. Jadi nasi goreng. Oke, kita denger lagu selanjutnya itu Palu Basah. Ada yang tahu Palu Basah? Aku belum pernah coba Palu Basah. Tapi kemarin aku sempat googling, di Semarang ada ternyata rumah makan yang jual palu basah. Kayak apa palu basah? Dengerin ya. Istriku udah hafal tuh. Palu basah. Palu basah. Palu basah. Kayak Queen ya. Palu basah. Daeng. Aku pesen 1 palu basah. Isinya jeroan dan campur daging sapi lokal pilihan. Wow, rasanya luar biasa, istimewa, global sedunia. Aku lapar sekali, jadi aku pesan 1 porsi lagi. 2 porsi men. Palu basah, Palu basah. Palu basah. palu basah, oh palu basah, palu basah, Makassar punya. Oh, Makassar. Palu basah, oh palu basah, palu basah, Makassar punya. Bumbunya jangan ditanya, itu sangat rahasia. Oh. Jangan dibuka, nanti diciplak Amerika. Wih, diciplak Amerika. Sekutunya seluruh dunia. Udah lagunya. Mungkin aku perlu ngambil HP lagi nih ya buat ngitung berapa menit, karena di sini nggak ada men, nggak ada apa sih, nggak ada keterangannya satu lagu itu berapa menit, itu nggak ada. Palu basah, makanan dari Makassar. Ada yang udah pernah makan palu basah? Gimana rasanya? Tapi kalau didengar dari lagunya, palu basah itu daging ya, daging sapi mungkin ya. Yang tahu bolehlah nanti komen-komen. Daging sapi. Nah, bedanya kalau di lagu Nasi Goreng tadi, Ca Iksan ini cerita bumbunya. Nah, kalau yang di palu basah ini jangan ditanya, itu kan. Jangan ditanya. Karena bukan takut, biar nggak dicolong. Nah, tanda kutip tadi bilang kayaknya di akhir liriknya,
biar nggak diambil sama Amerika atau nggak salah itu tadi ya. Iya sih, kayak kadang-kadang suka heran juga kalau ada makanan-makanan yang resep-resep kita diambil, bukan diambil ya, tapi diadopsi oleh negara lain, tapi nggak menyebutkan Indonesianya misalnya. Kayak pernah kasus kan beberapa waktu yang lalu itu, rendang dianggap punya Malaysia, padahal itu kan asli Padang ya. Tanah Minang itu rendang, dan masuk sebagai ini salah satu makanan paling enak di dunia. Kalau aku sih sepakat, tapi kalau istriku nggak tahu tuh. Dia katanya kalau makan rendang itu apa itu? Alot itu apa sih? Bukan keras, alot itu kayak ini, kayak karet mungkin. Wah, ini baksonya istriku udah jadi nih. Bakso goreng hujan-hujan waktu isolasi sedep. Aku kalau rendang itu paling suka tuh sini, rumah Padang Sompok di Semarang. Itu jaminan istimewa. Harganya berapa ya? 30.000 ya. Sekarang mungkin apa berapa? Aku jarang beli karena kata istriku boros. Aku sih sebagai suami yang baik harus mengikuti anjuran istri. Kalau habis gajian baru makan nasi Padang, pakai rendang. Nah, di Palu Basah ini itu tadi biar nggak dicuri apa sama Amerika. Makanan asli Makassar ya. Makassar ya tadi benar ya? Makassar. Di Semarang ada satu masakan. Nah, ini ya, lagunya pendek banget ya. Aduh, ini basah, ini kenapa ini? Aduh, basah. Wah. Adzan, teman-teman, nggak apa-apa ya, adzan ya. Enakan skip atau nggak ini adzan nih? Skip ya. Ya, adzannya udah selesai, kita lanjut lagi. Tadi sampai lagu Palu Basah ya. Lagunya pendek, sama pendeknya, dan di terakhir kayak ada sindiran gitu biar apa resepnya nggak dikasih tahu, biar nggak dicuri Amerika gitu. Jadi memang kalau urusan makanan ya, urusan kuliner kita itu memang jagonya tuh Indonesia tuh. Jadi inilah, kalau yo sesekali kita aja makan makanan asing nggak apa-apa. Dan kita juga punya cara sendiri untuk merespon makanan asing. Ayam geprek tuh coba, itu kan makanan dari Amerika misalnya itu, ayam gorengnya. Tapi sampai Indonesia apa digeprek, dicampur sampai pakai cabai rawit, pakai bawang. Hancur itu Amerikanya, jadi geprek. Lagu ketiga, ini judulnya Pecel. Kita lanjut. Enak nih, petikannya enak. Dengarkan, ini adalah cara membuat pecel. Membuat pecel. Yang enak rasanya. Kacang tanah, cabai merah, bawang putih, gula merah, daun jeruk, kencur, air asap, garam, air dan minyak. Goreng kacang hingga matang. Ini kayak pertama, kayak lagu nasi goreng. Jadi lagu itu dimulai dari ini, dari bumbu-bumbunya. Apa aja disebutin sama Iksan Skuter. Tak 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 tak. Terus kita lanjut. Kemudian digerus, dihaluskan. Nah, digerus, bumbunya digerus. Asam direbus, diambil sarinya dan ditiriskan. Goreng cabai, goreng bawang putih dan kencur, jangan kelamaan. Nanti gosong, kekaruan, sia-sia, kasihan. Haluskan semua bumbu, ditambah gula merah. Bumbu pecel istimewa.
pagi sebelum bekerja. Bumbu pecel istimewa untuk sarapan pagi sebelum bekerja. Bumbu pecel istimewa untuk sarapan pagi sebelum bekerja. Bumbu pecel istimewa untuk sarapan pagi sebelum bekerja. Pecel. Jadi yang ditekankan sama Iksan Skuter ini, meskipun lagunya itu judulnya Pecel, itu sebenarnya apa namanya, kuncinya itu di bumbu. Jadi isinya pecel ya standar sih, biasanya ada kangkung rebus, ada kecambah, kecipir, terus apa lagi ya biasanya itu? Oh itu apa itu namanya kalau di daerahku itu namanya welok. Welok tuh apa ya? Kalau Semarang itu yang maksudnya apa sih welok? Itu ya yang bentuknya kayak buah pir. Jipang, ada yang Jipang, ada yang apalah namanya beda-beda ya. Tapi di tempatku tuh namanya welok. Kacang, cipir ya itu nanti direbus, dipotong-potong, kasih ini bumbu pecel. Nah kalau beberapa daerah itu memang cara menyajikannya beda-beda. Ada yang jadi jualannya itu di situ ada kayak apa itu namanya, cobek besar. Nanti kalau pesen dibikinin digerus campur. Gitu. Tapi ada juga yang udah jadi bumbu halus. Jadi tinggal dicampur air, diaduk. Tapi betul pecel itu memang kuncinya di bumbunya. Mungkin yang lain juga sama sih, yang lain masakan mana-mana pasti gitu. Cuman artinya bumbu pecel itu meskipun nggak pakai sayur tetap enak. Cobain deh, bakwan itu toh pakai kerupuk, terus dipotong-potong bakwannya, pakai tahu, disiram bumbu kacang. Rasanya itu istimewa. Pas itu rasanya itu. Nanti kerupuknya pakai kerupuk udang itu. Kalau enggak keripik kacang. Pecel. Tapi pecel itu aslinya dari mana ya pecel itu? Soalnya di mana-mana ada. Di Jawa terutama di mana-mana ada pecel, cuma variannya beda-beda. Ini aku jadi ingat temenku di Solo, penulis si Gunawan Triatmojo itu ibunya konon pinter banget ini bikin bumbu pecel. Jadi dia kalau pas jualan jualan buku itu dia juga sesekali nawarin bumbu pecel. Konon enak tuh. Aku belum pernah beli sih, takut soalnya kalau paket dikirim itu takut di jalan dipaketin itu takut gimana itu, belum ini ya. Tapi kapan-kapan aku pengen coba sih. Itu tadi pecel. Lagunya pendek sederhana, ada yang bisa diingat lah ya. Bumbu. Oke, ini lagu ketiga pecel. Lagu keempat pempek. Pempek. Ini makanan khas Palembang. Seperti apa lagunya? Yuk.
sorry ya, tak potong-potong terus karena apa? Biar nggak itu dibajak orang. Jadi kalau ada orang-orang iseng tuh nanti cuma diambil soundnya, dipotong-potong, disambung-sambung, nanti jadi bajakan deh. Biar nggak dibajak lah ya. Kalau pokoknya kalau pengen dengerin lagu ini ya beli nih kasetnya 50.000. Pempek. Aku pernah makan pempek. Dulu waktu aku kerja di Bandung juga, sebelah rumah makan yang tempat aku kerja itu juga jualan pempek. Nah, dari situ aku pertama kali makan pempek asli Palembang. Paling enak itu ya itu yang dalamnya telur apa itu? Kapal selam ya. Kapal selam ya, Bebe. Kapal selam. Lenjer, kapal selam, terus ada adaan, kulit, ada baksonya juga. Tuh. Kalau di sini di Semarang itu yang paling enak tuh pempek Nyonya Kamto. Itu the best tuh di Semarang. Tapi ya itulah kalau sesekali aja makan Nyonya Kamto. Mahal, men, mahal. Pempek. Lanjut ya. Kerasan ya? Apa sih itu? Bihun ya? Bihun. Cuka. Nggak ada liriknya. Cuka bihun. Cuka bihun. Bihun kayaknya itu liriknya, suaranya. Bihun atau cuka? Bihun, cuka gitu. Jadi anggaplah refnya itu bihun, cuka gitu. Anggaplah refnya itulah. Jadi kadang-kadang kan kalau kita dengerin lagu tuh yang gampang diingat itu biasanya refnya. Kalau pempek tadi kayak apa pecel itu refnya bumbu. Bumbu. Kalau ini bihun. Oke. Sampai lagu keempat kita masih melihat murni akustik semua ya. Jadi benar-benar kayak live gitu. Mungkin live juga ini rekamnya. Jadi Iksan nyanyi gitu, live gitu. Jadi lebih natural banget sih suaranya. Lagu terakhir Rendang Jengkol. Siapa yang suka jengkol? Jengkol. Oke, rendang jengkol. Gram jengkol, 250 gram seperempat. 300 ml santan, 2 lembar daun salam, 2 lembar daun jeruk, 1 batang serai, kuas bumbu yang dihaluskan, 3 buah cabai merah besar, 5 buah cabai merah keriting, 5 siung bawang merah, 5 siung bawang merah, 5 siung bawang putih, kurang lebih 3 cm jahe, 2 butir kemiri. Ini kayak yang pertama, kayak nasi goreng, terus kayak pecel. Cuma ini kayak ngomong
Kayak ngomong tok ini. Jadi oke, lanjut. Lalu 1 sendok teh ketumbar dan bumbu lainnya. 1 sendok teh. Seperti gula, garam, juga suka penyedap rasa ya. Kasih aja nggak masalah, dan 1 sendok teh lada bubuk. Kasih aja. Rebus jengkol sampai empuk, tambahkan 1 sendok makan kopi untuk menghilangkan baunya. Kopi, pakai kopi. Setelah empuk, kupas kulitnya lalu cuci sampai bersih. Aku baru tahu kalau ini dicampur kopi, tadi bilangnya kayaknya campur kopi buat ngilangin baunya. Itu nyampurnya itu di bumbunya atau mungkin itu ya. Jengkolnya itu dikasih kopi dulu sebelum belum dimasukin, itu campur kopi biar ngilangin baunya. Oh, kemudian ya dipukul-pukul dikit jengkolnya hingga agak pipih. Pukul-pukul dikit. Lalu tumis bumbu halus beserta daun salam, serai, daun jeruk, dan lengkuas. Masak hingga wangi dan matang. Masukkan jengkol dan santan, aduk terus supaya santan tidak mengumpal, dan terakhir masukkan gula, garam, lada, dan penyedap rasa. Masak hingga bumbu meresap dan mengental. Angkat dan Ini refnya nih. sajikan. Rendang jengkol, 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 jengkol. jengkol, jengkol, jengkol. Dan yang terakhir, kalau habis kencing harap disiram yang bersih. Lirik terakhir dan terakhir, kalau habis kencing harap disiram yang bersih. Di terakhir, lirik lagunya terakhir itu. Ya, ada refnya dikit. Angkat dan sajikan, itu kayaknya itu tadi refnya cuma angkat dan sajikan. Nada gitar awalnya lumayan bisa kalau bahasa Jawanya itu bisa dititeni. Jadi kalau begitu itu dimainkan, masih bisa nyangkol lah. Tapi kalau yang ini, yang tadi pempek itu agak kurang diingatan tuh kurang. Kalau ini rendang jengkol masih masuk. Itu teman-teman side A. Jadi separuh perjalanan ini kita udah nengokin nasi goreng, palu basah, pecel, pempek, sama rendang jengkol. Teman-teman suka yang paling suka yang mana? Kalau aku sih jujur rendang jengkol Busuko. Ya, kalau di Semarang itu biasa beli rendang jengkol ya di Busuko itu di dekat Pasar Peterongan. Itu jengkolnya. Istriku tuh kuat ngabisin tuh setengah mangkok sendirian tuh habis tuh biasanya itu. Kuahnya itu, jengkolnya itu tipis-tipis. Itu digeprek-geprek. Kalau kata Iksan Skuter tadi geprek-geprek. Terus dicampur kopi. Itu bener gak sih dicampur kopi sih? Aku baru tahu nih kalau buat ngilangin itu pakai kopi. Nah, selanjutnya nih di side B. Kita pindah ke side B. Lagunya 5 juga. Udah berapa menit nih? Udah 20 menit lebih nih. Semoga buat yang masih dengerin, sabar ya, kita masih masuk ke lagu ke-6. Nah, ini lagu ke-6 itu Rawon. Rawon itu khas mana ya, Beb ya? Nggak tahu ya. Rawon itu khas mana, teman-teman? Ada yang tahu nggak? Nanti. Kalau di Semarang ada rawon, banyak malah. Nah, ada satu rawon paling anjing. Paling anjing gitu. Kalau kata orang Jakarta paling anjing gitu. Itu rawonnya Pak Bibit. Kamu tahu Pak Bibit? Googling kayaknya nggak ada deh. Kalau googling rawon Pak Bibit. Coba Beb, googling rawon Pak Bibit muncul nggak? Jadi rawon Pak Bibit nih di Semarang itu antik memang. Jadi itu terutama buat ini mahasiswa-mahasiswa yang ada di sekitaran ini, di sekitaran Dr. Cipto ya, mahasiswa PGRI, mahasiswa mana lagi ya? Ini Udinus atau
Ya udah agak jauh sih. Paling deket ya itu di PGRI Ugris. Warung makan Pak Bibit ada. Tapi rawonnya Rawonnya nggak masuk. Jadi itu gini. Jadi itu rawon Pak Bibit itu rawon paling murah sedunia akhirat. Bahkan sedunia akhirat itu paling murah. Itu tuh tempatnya mahasiswa-mahasiswa kere, mahasiswa-mahasiswa yang gelandangan gitu. Kalau makan tuh di situ. Aku dulu waktu belum nggak ngekos. Aku dulu kuliah pernah nggak ngekos ceritanya 2 tahun. Nah, jadi udah punya gelandangan aja di kampus gitu. Itu kalau makan pasti di Pak Bibit. Karena di situ ada satu menu istimewa. Namanya rawon khas Pak Bibit. Seporsinya cuma 6.000 men. 6.000. Rasanya ya harga 6.000 kalian nggak usah itulah, nggak usah pikir-pikir itulah. Nggak usah mikir-mikir isinya apa. Jadi kalau mahasiswa kayak khusus mahasiswa kere itu kolesterol itu justru dinanti-nanti karena mereka nggak pernah punya kolesterol. Bagaimana punya kolesterol? Tiap hari makannya paling apa sih? Nasi sayur, nasi kuah. Mentok-mentok itu ya nasi pakai sambal penyet. Kapan dapat kolesterol? Nah, rawon Pak Bibit ini itu deket jalan apa sih itu? Jalan ini apa putaran namanya? Jalan Sumbawa namanya. Deket itu, Beb. Halmahera, deket jalan Halmahera. Nah, itu di sana nyaris satu kompleks itu tahu lah. Mahasiswa, kebanyakan tahu, mahasiswa kere sih, terutama yang tahu sih itu tempat Pak Bibit tuh. Itu makan di situ. Nah, aku punya tuh satu temen yang hobinya tuh makan nasi rawon Pak Bibit tuh. Namanya Yunan itu. Aduh, Yunan. Dia sekarang udah jadi wartawan di Tribun Jateng. Dia kalau makan masih di situ. Karena murah, bukan hanya murah, karena merakyat. Pak Bibitnya itu pasti selalu nyambut kita ini yang kere itu selalu disambut dengan ya gitulah pokoknya mengesankan. Kalau pengen coba, ya coba aja kalau mau. Nah, ini lagunya judulnya Rawon. Bagaimana rawonnya? Nah, kita dengar. Lama ya. Lagunya Iksan Suter udah ada di Spotify belum ya? Sama Juk. Yang album ini sih. Nggak tahu, aku jarang buka Spotify sama Juk gitu. Kita mulai. Enaknya makan rawon, habis makan kita nongkrong. Kalau nongkrong belum makan, angin jahat bisa datang. Angin jahat bisa datang, men. Kalau nongkrong makan dulu, men. Enaknya makan rawon, apalagi habis hujan. Kehujanan belum makan. Pas ini habis hujan. Angin jahat suka datang. Enaknya makan rawon bersama kawan-kawan, apalagi makan rawon dibayari sama teman. Dibayari sama temen, men. Enaknya makan rawon. Tuh, refnya aja. Enaknya makan rawon. Rawon. Kalau teman-teman tahu lah, cari sendirilah di Google lah rawon kayak apa. Dan hidupmu cukup cilaka sih kalau sampai belum pernah makan rawon ya. Salah satu makanan yang sedap juga itu. Ada daun apa tuh? Daun melinjonya, terus jeroannya. Lumayan lagu ini ada refnya lah, setidaknya kalau kita bisa diingat.
enaknya makan rawon. Jadi itu aku sering sebel kalau ada lagu itu nggak ada refnya. Jadi kalau pas mandi misalnya kepengen apa ya sambil ya apa sih kalau biasanya kan kita kalau ngapain tuh tiba-tiba kayak nyanyi dikit-dikit itu kan butuh ref ya. Jadi susah kalau lagu nggak ada refnya itu susah kita kalau pengen ngapalin gitu juga nggak enak. Apalagi kalau pas buat gitaran coba. Itu kan kayak egois banget itu kayak. Cuman enaknya lagu yang nggak punya ref itu harusnya ceritanya bagus. Nah ini tadi cerita si Iksan Skuter cerita kalau makan rawon itu harus sama teman-teman. Kalau nongkrong belum makan rawon nanti dapat angin jahat. Itu rawon. Selanjutnya plecing. Ya. Tahu plecing? Kamu tahu plecing? Beb, kamu pernah makan plecing? TSS. Aku waktu ke Bali itu pernah mampir ke rumah makan itu ada plecingnya. Jahat, pedes banget. Plecing kangkung. Plecing. Wih, udah 40 menit. Lama juga ya. Segar, terasa segar, keringat keluar, Keringat keluar, pedes nih mesti. rasa lapar. Segar, kangkungnya segar, sambal terasi, menemani nasi. Plecing makanan sehat, harga miring. Harga miring. Plecing kangkung di atas piring. Plecing makanan sehat, harga miring. Nah, ini refnya ini. Keringat mengucur deras, dompet tak terkuras. Aku suka, 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 aku suka. Ini lumayan banyak refnya dan bagian-bagian yang diulang dan apa? Aku suka. Jadi aku bayangin lagu ini dibuat video klip ya misalnya. Terus bagian aku suka itu dipotong nanti. Berapa detik? Nah, nanti kalau ada pengumuman dari kantor misalnya WFA diperpanjang lah, potongan itu kirim. Aku suka. Pas banget tuh. Jadi kan sering tuh teman-teman di Instagram tuh kayak gitu. Apa? Potongan apa dipotong. Nanti kayak tadi aku lihat di itu di mana? Di story WA itu ada yang apa sih itu ceritanya tuh. Aku pengen apa sih potongan acara TV atau apa itu dipotong terus. Aku pengen pergi, aku bosan gitu tuh. Itu kalau dipasang di story itu pas banget waktu-waktu kayak gini tuh. Waktu-waktu WFA nggak bisa kemana-mana terus aku bosan. Nah kalau ini pas ini nanti kalau coronanya selesai, kita kembali bekerja, kita kembali liburan. Aku suka. Ini Cak Iksan, keren ini bagian ini. Aku suka ini lagu ini. Apa tadi judulnya plecing. Gampang bikin plecing. Kangkung aja direbus terus dikasih sambal terasi itu campur atasnya. Plecing. Nah, lagu ke-8.
Buat kamu yang masih sampai menit ini masih nyimak, ini ada satu makanan rujak cingur. Masih ada yang nyimak ya? Semoga sih ada. Nggak ada ya nggak apa-apa sih. Rujak cingur. Mbah, aku pesan satu, tidak dibungkus, Pesan satu. dimakan di sini. Beh, ini. Cabenya kasih 5 buah, Beh, pedes dong. pakai lontong, tak pakai nasi. Oh ya Mbah, aku minta satu lagi. Tolong Masuk. cingurnya minta ditambahi. Sayurannya juga jangan dikurangi. Soalnya aku sudah lama tak makan di sini. Mbah, totalnya berapa? Aku nambah kerupuk 5 dan telur puyuh juga. Oh ya, aku juga ambil air minum gelas kemasan 2 buah. Totalnya berapa? Mbah, Terima kasih. Sehat selalu. Jaga kondisi. Mbah, terima kasih. Rujak cingurnya enak sekali. Besok lusa aku kesini lagi. Besok lusa aku kesini lagi. Besok lusa aku kesini lagi. tuh. Bagian yang diulang cuma terakhir. Besok lusa aku kesini lagi. Cuma dua itu. Refnya nggak ada kayaknya ini refnya. Oh, no. Tapi bagian depannya, Mbah, apa memang penjual itu ya, penjual kuliner-kuliner yang enak itu biasanya orang tua ya? Soalnya gini, aku beberapa kali lihat itu pecel, waktu aku makan pecel di daerah itu, Peleburan situ, Semarang, itu yang jual orang tua. Bumbu kacangnya sedap. Ini juga mbah lagi. Kalau di Jogja itu, banyak banget makanan-makanan itu, makanan-makanan yang terkenal itu, yang udah melegenda gitulah bahasanya ya, udah banyak direview di Google itu misalnya, itu kebanyakan yang jual orang-orang tua. Nggak tahu sih, mungkin karena udah lama atau gimana, udah berpengalaman mungkin ya. Ini juga tadi mbah. Waktu aku makan cingur, rujak cingur, teman-teman tahu cingur kan? cingur ini moncong ini. Jadi kalau sapi itu bagian depannya itu, jadi ada hidung, lidah, terus sini mulut. Istriku nggak doyan itu, istriku katanya takut. Aku juga pertama takut itu lihat itu. Itu pertama kali aku makan rujak cingur itu waktu aku itu main ke Surabaya. Aku turun di Pasar Turi, terus aku googling sebentar sih itu, cari makan apa rujak cingur yang buka. Pas itu malam soalnya, aku sampai Surabaya itu malam. Nah terus nemu tuh aku lihatlah di review itu ada biasanya di dekat pasar apa namanya ya itu. Jadi pasarnya itu deket mall sebelah kiri. Ya apa sih namanya? Teman-teman ada yang tahu mungkin. Jadi itu mall gede, terus seberangnya itu ada pasar.
deket pasar itu ada ini penjual buku, dalamnya terus depannya itu ada banyak jualan rujak cingur itu. Lah aku ke situ. Itu yang jual sama orang tua. Cuman ini apa namanya, pas aku ke sana itu udah dikit tapi masih sih lah di situ ada itunya, ada apa moncongnya itu ditaruh di situ di depan. Jadi ini misalnya ini tempat etalase jualan tuh, di situ ada moncongnya itu ditaruh, ada 2 atau 3 lah itu. Nah aku bertiga tuh sama temen, aku aslinya pesen 3 lah, temenku gara-gara lihat si congor itu cingurnya gak jadi pesen, terus akhirnya ganti. Tuh rujak pertama kali aku makan rujak cingur, dan memang makan rujak cingur tuh ya ini Cak Iksan, harusnya jangan pakai air putih itu kemasan 2, harusnya pakainya tetap es teh. Itu cocok tuh makan rujak cingur terus es teh, jangan air mineral gelasan. Kurang mantap. Itu rujak cingur. Ini rujak cingur tuh lagu ke-8. Nah, lagu ke-9 karedok. Ini makanan khas Sunda. Kita dengerin. Toge, Kacang panjang dicuci bersih. kacang panjang, Kol dicuci bersih. Daun kemangi dicuci bersih. Kemangi. Terong bulat hijau ketimun Terong. dicuci bersih. Kacang tanah. ini bumbunya. gula merah. Bumbunya ini. Bawang putih, cabai rawit merah, kencur terasi, air asam jawa, garam air dicampur semua. Karedok namanya, makanan asli orang Sunda. Istriku pandai membuatnya karena aku suka memakannya. Mentah semua ini karedok. Lumayan lama nih ininya. Tengahnya, petikan tengahnya. Ternyata selesai. Kirain masih ada lagu lagi. Udah selesai itu ternyata, terakhir genjrengan-genjrengan. Karedok ya, buat teman-teman yang dari Sunda. Karedok itu mentah ya semua ya. Aku pernah dulu di Bandung, udah agak lama sih, agak berapa lah itu, lama kerja di sana, dan pernah nyicipi juga karedok itu. Intinya tuh satu, karedok nyucinya yang bersih tuh. Jangan sampai itu lagi makan terus ada ulet. Apalagi di daun kemangi itu biasanya ada uletnya itu. Itu kuncinya karedok. Lagunya nggak terlalu ini ya, nggak terlalu kuat ini. Petikan gitarnya sama komposisinya juga, komposisinya maksudnya melodi petikan awal masuk ke lagu itu kurang terlalu sih. Terakhir, gudeg. Nah, ini dari Jogja ini. Siapkan nangka yang masih muda, santan diperas
dari buah kelapa, daun salam lengkuas dan gula merahnya jangan lupa, gula garamnya dan ayam kampung pilihan, bawang merah putih. Ini masuk lagu itu aku justru malah kayak ini denger lagu pop era-era itu, era-era 2000-an, lagu-lagu pop kayak The Titan, terus apa itu bandnya siapa itu, bandnya 5 Minute gitu tuh pembukaannya. Mungkin ini ya, mungkin Cak Iksan masih ke bawah suasana tiba-tiba kerasukan. sorry bukan kerasukan, tiba-tiba kayak jiwa-jiwa waktu pop dulu muncul nih ya. Kan tahu kan Iksan ini kan dulu gitarisnya itu si Putih Band. Jadi ini pembukaannya nada-nadanya ngepop, kayak ngepop itu band-band pop ala-ala itu. Coba lanjut ya, lagunya kayak apa? Tumbar dihaluskan menjadi bumbu rahasia nenek moyang kita. Nangka muda direbus dialasi daun jati. Ini khas Ingin tahu banget. kenapa? Agar tampilannya merah, merona, mempesona. Masukkan bumbu dalam rebusan nangka, rebus dalam air yang sedang hingga matang. Nah itu, Tunggu dan sabar, ini dimasukin drum pas nih. tunggu dan sabarlah hingga air menyusut sempurna. Kuda Jogja siap untuk dihidangkan. Kuda Jogja siap untuk kita habiskan. Kuda Jogja siap untuk dihidangkan. Kuda Jogja siap untuk kita habiskan. Kuda Jogja siap untuk dihidangkan. Oh, kuda Jogja siap untuk kita habiskan. Kuda Jogja siap untuk dihidangkan. Kuda Jogja siap untuk kita habiskan. Iya, pop banget ini. Jadi itu ingat band-band pop 2000-an, modelnya kayak gini-gini nih pembukaannya. Hah, 10 lagu. Tapi tadi bagian nangka muda itulah itu kayak gitulah, aku nggak bisa nyanyi. Itu khas banget itu, nada-nada khas banget Iksan Skuter. Jadi kalau kita dengerin album itu, album yang ada album Gulali misalnya, sama yang ini apa sih albumnya namanya, yang ada lagu Alvan Kecil itu, ininya ini nada khasnya pas itu tadi, nangka muda, khas banget nada-nada Iksan Skuter. Cuman ini cita rasa lagu ini kayak cita rasa lagu pop banget, pop ini pop. Ya tau lah kalau kalian pernah ngalamin 2000-an itu era-era ini, era-era awal mula dahsyat, inbox, itu kan banyak lagu tuh yang salah satunya itu misalnya lagunya The Titan itu. Jeng jeng jika aku, kan pertamanya jeng 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 jeng. Terus lagunya ini Andra and the Backbone. Sudah jeng 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 jeng, nah gitu. Cita rasanya ya ngepop banget itu 10 lagu dari Iksan Skuter, selera Nusantara. Jadi kalau kita dengerin utuh ini, aku justru itu kayak jadi inget ini albumnya si Bang Iwan Fales yang album Manusia Setengah Dewa itu. Kalau teman-teman denger itu kan nyaris satu album itu gitu semua, petikan semua. Jadi sangat personal ya, sangat sangat personal ya, karena dia bener-bener ngandalin suara sendiri, genjengan sendiri itu. Cuman kalau di lagunya Iwan Fals itu kan panjang-panjang. Yang main kayak gitu juga ada itu, kayak Jason Ranti juga kan mainnya kayak gitu. Cuman Jason Ranti ada tambahan harmonika, tambahan yang lain-lain. Nah, kalau ini Iksan Skuter album ini bener-bener full
main gitar sendiri, nyanyi sendiri. Dan dari 10 lagu ini aku sih jagoinnya ada 2 ya. 2 lagu yang bagiku ini cocok banget. Yang pertama jelas Nasi Goreng, pembukaannya. Itu ikonik banget. Terus yang kedua ada 2 deh. Rendang jengkol itu sama pecel. Itu di side A semua. Aku ikut jagoin itu. Setidaknya lagu itu kalau didengerin secara umum itu masih gampang gigit lah di telinga. Nah, ini sebagai penutup, aku mau cerita aja nih. Ngomong-ngomong tentang selera Nusantara, itu memang tema ini memang sudah dari dulu harusnya ada yang bikin kayak gini gitu loh. Karena ini aku punya nih buku ini. Nah, ini buku ini isinya tuh semuanya resep-resep. Semuanya resep. Tebalnya berapa ribu halaman ini? 1.200-an halaman. Ini dulu buku ini digagas oleh Presiden Soekarno. Jadi bagi Soekarno itu resep itu penting. Nggak bisa disepelein resep itu. Maka Soekarno ini berambisi bikin kitab resep. Nah, ini judulnya ini Mustika Rasa, resep masakan Indonesia. Nah, kalau kita baca buku ini sebenarnya sama cara kita memahami resep itu sama kayak kita dengerin lagunya Ihsan Skuter ini. Di sini misalnya ada pengantarnya dari itu si JJ Rizal. Itu keren banget itu pengantarnya, kita bisa memahami kalau urusan resep itu nggak pernah sepele lah. Intinya resep itu bisa menjadi identitas, resep itu menjadi intinya itulah. Aku cuma mau ngomong bahwa apa yang dibikin Ihsan Skuter ini dengan segala konsep sederhananya ini sebenarnya muatannya besar. Ini nyaris seperti ini dalam bentuk lain gitu loh. Ini buku ini terbitan Komunitas Bambu kalau teman-teman mau beli. Ini isinya resep semua. Jadi kalau misalnya lagi waktu-waktu WFH kayak gini, sebenarnya paling cocok tuh baca buku ini. Udah, itu biar menggemukkan badan, biar coba-coba kreasi masak, sekalian juga biar tahu sejarah. Nih, Mustika Rasa, warisan Soekarno nih tulisannya tuh, warisan Soekarno. Iya, ini kan idenya gila banget ini. Ini isinya resep sama kayak ini. Nah, jadi buat teman-teman semua yang inilah taruh sini guys. Nah, buat teman-teman semua yang pengen ikut dukung ini rilisan fisik, aku saranin ini jadi rekomendasi banget. Salah satu album yang bakal penting ini album bakal penting. Seperti buku ini juga menjadi penting. Sama buku ini pun kelak akan jadi album ini pun jadi penting. Itu berisik banget apa sih? Ya motor itu, orang mana sih motor biasa itu tiap hari. Aduh, ini intinya Ihsan Skuter ini. Kalau nggak punya pemuternya nggak apa-apa, dibeli aja. Dilihat-lihat, nggak usah diputer. Nanti juga mungkin Ihsan Skuter bakal ngerilis seri digitalnya.